A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Prasetya dengan NIM 6120 123 2191 dari kelas RA9 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen sumber daya manusia berbasis digital pada dealer Honda Kota Serang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak dosen Asep Rafiuddin SEMM. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan. Dalam menghadapi perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis dan berbasis teknologi, manajemen sumber daya manusia atau MSDM memegang peran strategis dalam memastikan organisasi mampu bertahan dan berkembang. MSDM tidak lagi hanya mengurusi administrasi karyawan, tetapi berfokus pada pengelolaan talenta secara adaptif, efektif, dan berbasis digital. Oleh karena itu, penerapan sistem MSDM modern menjadi kebutuhan penting bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, serta daya saing di era digital. Lanjut kita ke profil perusahaan. Pada proyek ini, organisasi yang dipilih adalah dealer Honda Kota Serang, sebuah perusahaan otomotif yang bergerak di bidang penjualan dan layanan sepeda motor. Dealer ini memiliki kebutuhan SDM yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai posisi seperti sales, mekanik, customer service, dan staf administrasi. Dengan tingkat persaingan yang tinggi di industri otomotif, dealer Honda dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan SDM yang terencana, terukur, dan berbasis teknologi agar mampu mencapai target penjualan dan menjaga kualitas layanan pelanggan. Baik, kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Proses MSDM dimulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, di mana manajemen dealer melakukan analisis beban kerja dan target penjualan bulanan. Berdasarkan target tersebut, perusahaan menentukan jumlah tenaga sales yang dibutuhkan, kualifikasi yang sesuai, serta kompetensi utama seperti kemampuan komunikasi, pemahaman produk, dan penguasaan digital marketing. Perencanaan ini dibantu oleh data kinerja penjualan sebelumnya yang disimpan dalam sistem digital perusahaan, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan berbasis data. Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Baik, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu analisis dan perancangan pekerjaan. Selanjutnya, analisis dan perancangan pekerjaan dilakukan dengan menyusun deskripsi dan spesifikasi pekerjaan secara jelas. Misalnya, posisi sales memiliki tanggung jawab utama melakukan penjualan unit motor, follow up konsumen melalui WhatsApp dan media sosial, serta menginput data penjualan ke dalam sistem. Dengan adanya job description digital yang tersimpan dalam sistem HR, karyawan dapat memahami tugas dan target kerjanya secara transparan. Sementara manajemen dapat melakukan evaluasi kinerja dengan lebih objektif. Baik, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kini sudah memanfaatkan teknologi digital. Dealer Honda menggunakan platform online seperti media sosial dan grup rekrutmen untuk menarik pelamar. Proses seleksi dilakukan melalui pengiriman CV secara digital, wawancara online, serta tes kemampuan dasar penjualan. Sistem ini membuat proses rekrutmen menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan menjangkau kandidat yang lebih luas dibandingkan metode konvensional. Begitu permainan licik mereka. Oke. Oke, kalau memang itu mau ya. Baik, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Setelah karyawan diterima, perusahaan menjalankan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan. Pelatihan meliputi product knowledge, teknik komunikasi dengan konsumen, serta penggunaan aplikasi penjualan digital dari Honda. Pelatihan dilakukan secara hybrid, yaitu tatap muka dan melalui video pembelajaran online. Dengan sistem ini, karyawan dapat meningkatkan kompetensi secara fleksibel dan berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan dunia kerja modern. Baik, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penilaian kinerja.
Dalam hal penilaian kinerja, dealer Honda menerapkan sistem berbasis Key Performance Indicator atau KPI yang terukur dan transparan. Kinerja sales dinilai dari jumlah unit terjual, tingkat follow up konsumen, serta kedisiplinan kerja. Data kinerja dicatat secara digital dan dapat dipantau secara real time oleh manajemen. Sistem ini membantu mengurangi subjektivitas penilaian serta meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai target kerja. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Baik, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu kompensasi dan penghargaan. Pemberian kompensasi dan penghargaan di dealer Honda Kota Serang disesuaikan secara langsung dengan hasil penilaian kinerja karyawan yang telah diukur melalui indikator yang jelas dan terukur. Karyawan yang mampu mencapai atau bahkan melampaui target penjualan akan memperoleh insentif dan bonus sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selain kompensasi finansial, perusahaan juga memberikan penghargaan non-finansial, seperti pengakuan sebagai karyawan berprestasi yang bertujuan untuk meningkatkan rasa bangga dan kepercayaan diri karyawan. Sistem kompensasi berbasis kinerja ini tidak hanya mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif, tetapi juga menciptakan persaingan yang sehat, di mana karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerja tanpa mengorbankan kerjasama tim. Baik, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu MSDM berbasis teknologi. Dalam menghadapi tantangan dunia kerja saat ini seperti perubahan perilaku konsumen yang semakin kritis dan perkembangan teknologi digital yang pesat, penerapan MSDM berbasis teknologi menjadi solusi strategis bagi dealer Honda Kota Serang. Digitalisasi sistem MSDM memungkinkan perusahaan mengelola data karyawan secara lebih terstruktur dan akurat, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen, pelatihan, hingga penilaian kinerja dan pemberian kompensasi. Dengan adanya sistem digital, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data, sehingga perusahaan menjadi lebih adaptif terhadap perusahaan pasar dan mampu meningkatkan efisiensi kerja secara berkelanjutan. Lanjut ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penerapan manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dengan teknologi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional dan peningkatan kinerja karyawan. Dealer Honda Kota Serang dapat dijadikan contoh bagaimana organisasi mampu menyesuaikan praktik MSDM dengan tuntutan era digital, tanpa mengabaikan aspek manusia sebagai aset utama perusahaan. Ke depan, perusahaan disarankan untuk terus mengembangkan sistem MSDM berbasis data dan teknologi, serta meningkatkan kualitas kompetensi karyawan agar mampu bersaing dan bertahan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis. Melalui studi kasus dealer Honda Kota Serang, dapat dilihat bahwa penerapan MSDM berbasis teknologi memberikan dampak positif, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga sistem kompensasi yang adil dan transparan. Dengan terus mengembangkan sistem MSDM yang adaptif dan berorientasi pada data, perusahaan diharapkan mampu menghadapi tantangan persaingan bisnis ke depan dan mempertahankan daya saingnya secara berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat disimpulkan. Semoga materinya bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam dunia kerja saat ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.